dari Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Trisi Saruni, saya angkatan 2015 dan di sini saya sebagai ketua delegasi. Dan perkenalkan, nama saya Rizka Ciptaningsih dari angkatan 2015. Di sini saya sebagai ketua tim penelitian. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rahmayati, saya dari angkatan 2016. Perkenalkan, nama saya Hena Sikwinster dari angkatan 2016. Perkenalkan, nama saya Iksan Digantara dari angkatan 2015. Hai, perkenalkan nama saya Ali Baja Siddiq dari angkatan 2015. Lalu perkenalkan nama saya Jonathan Sosuka dari angkatan 2016. Publik, satu rasa, satu jiwa, Publik Jaya. Temu Regional Administrator Jawa Tengah atau Teras Jateng merupakan forum diskusi mahasiswa ilmu administrasi publik dan ilmu administrasi negara yang melibatkan universitas di Jawa Tengah. Selain itu, kegiatan ini merupakan wadah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan saling bertukar informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dan saling memberikan solusi mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, serta pendidikan. Dan tahun ini, Temu Administrator Jawa Tengah mengangkat tema besar yaitu ketersediaan pangan di Jawa Tengah. Dan UNDIF sendiri mendapatkan subtema yaitu sumber daya manusia yang mengangkat judul evaluasi program pemberdayaan dan pengembangan kelompok wanita tani Dharma Lestari guna meningkatkan kemandirian pangan di Grobogan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan bagi suatu negara sampai perseorangan. Hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Berbicara mengenai ketahanan pangan, hal ini tidak lepas dari karakteristik sifat produksi komoditi tersebut, yang musiman serta berfluktuasi, yang mengakibatkan kondisi pangan di suatu daerah dapat berubah-ubah. Adapun permasalahan yang sering muncul terkait dengan ketersediaan pangan adalah yang pertama, komoditi pangan yang mudah rusak. Yang kedua, lahan pertanian bagi para petani yang terbatas. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendukung pertanian bagi para petani yang kurang memadai. Dan yang terakhir adalah lemahnya penanganan panen dan pasca panen. Hal ini juga diperparah dengan lemahnya kualitas sumber daya manusia untuk mengelola panen itu sendiri. Hal ini mengakibatkan masih adanya daerah-daerah yang miskin dan bahkan untuk mencukupi pangannya belum tercukupi, walaupun komunitas produksi tanaman pangannya sudah melimpah. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi demi mewujudkan kebijakan ketahanan pangan, di mana salah satu prioritas pembangunan nasional yang juga terdapat dalam nawacita Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yakni mewujudkan kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Pembangunan kedaulatan pangan ini termasuk ke dalam dimensi pembangunan yang berada di dalam sektor unggulan. Nah, oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyusun program-program demi mensukseskan terwujudnya program kedaulatan pangan ini. Salah satu daerah yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritasnya adalah Kabupaten Grobogan, di mana pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan program-program seperti membentuk kelompok wanita tani. Salah satu desa yang telah memiliki kelompok wanita tani yaitu di Desa Tambak Selo di Kecamatan Wirosari. Di Kecamatan Wirosari sendiri terdiri dari ataupun memiliki jumlah penduduk sekitar 85.807 jiwa. Dengan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuannya adalah untuk kelompok ataupun untuk penduduk laki-lakinya sekitar 42.407 jiwa dan perempuannya yaitu 43.337 jiwa. Tetapi di Kabupaten Grobogan sendiri memiliki persentase indeks pemberdayaan gender yang tergolong masih rendah, yaitu sekitar 23,62%. Data ini kita ambil di tahun 2014. Kelompok wanita tani yang kita teliti adalah bernama kelompok wanita tani Dharma Lestari yang terletak di Desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan intervensi untuk membantu mewujudkan kebijakan ketahanan pangan dengan cara mengalokasikan 70% dari dana alokasi desa atau ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
Berbicara tentang permasalahan yang ada di Desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, adalah ketika di sana tersedia banyak bahan baku jagung, tetapi kondisi sumber daya manusia, khususnya wanita yang kurang terampil, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurang pemahaman tentang keanekaragaman pangan ataupun diversifikasi pangan. Selain itu, wanita ataupun para istri yang ada di Desa Tambak Selo kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena terlalu bergantung pada suami masing-masing. Dari hasil penelitian didapati bahwa kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan merupakan suatu bentuk dari intervensi sosial yang tertera pada Renstra DKP yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah terlaksananya sosialisasi dan pelatihan penganekaragaman bahan baku lokal bagi kelompok afinitas wanita dengan sasaran kelompok wanita. Indikator yang kedua adalah keikutsertaan kelompok dalam pameran gelar promosi pangan berbahan baku lokal dengan sasaran kelompok wanita. Lalu indikator yang ketiga adalah pelatihan pengolahan pangan dengan berbasis jagung, dan yang keempat adalah pelatihan pengolahan pangan kelembagaan untuk kelompok. Lalu program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan ada 3, yaitu yang pertama adalah simpan pinjam, yang kedua pekarangan, dan yang ketiga adalah pengolahan hasil. Jadi apa yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Tambak Selo. Dalam melaksanakan program pemberdayaan dan juga pengembangan masyarakat, pemerintah Kabupaten Grobogan mulai menyusun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut. Dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Grobogan dalam menetapkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Dari identifikasi masalah ini ditemukan beberapa masalah yang ada di Desa Tambak Selo. Yang pertama adalah kurang terampilnya sumber daya manusia yang ada di Desa Tambak Selo. Yang kedua, kurangnya kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tambak Selo. Dan yang ketiga, kurangnya keanekaragaman pangan yang ada di Desa Tambak Selo. Mengenai permasalahan yang pertama, yaitu kurang terampilnya sumber daya manusia yang ada di Desa Tambak Selo, ini berkaitan dengan kurangnya pengetahuan mereka dalam mengolah bahan pangan yang ada dari hasil panen-panen yang telah mereka dapatkan. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tambak Selo. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Desa Tambak Selo berprofesi sebagai petani, dan kaum hawanya tidak memiliki mata pencaharian yang tetap. Mereka hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga ataupun hanya membantu para suami bekerja di sawah, sehingga untuk pendapatan sendiri dapat dikatakan minim, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka masih dikategorikan kurang. Dan masalah yang terakhir adalah kurangnya keanekaragaman pangan yang ada di Desa Tambak Selo. Hal ini kembali lagi kepada masalah yang pertama, dikarenakan kurang terampilnya masyarakat dalam mengolah hasil panen yang ada. Sehingga ketika hasil panen yang didapat itu melimpah, dari segi ekonomi sendiri mulai menurun dikarenakan adanya penumpukan hasil panen tersebut. Dan selanjutnya, adanya penumpukan hasil panen ini menyebabkan beberapa hasil panen terbuang sia-sia karena pembusuk. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah dalam menetapkan kegiatan adalah melakukan penetapan tujuan dan sasaran terkait masalah yang akan dihadapi. Kemudian, dari tujuan dan sasaran tersebut akan ditetapkan strategi-strategi apa yang akan digunakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam penetapan tujuan, yang pertama ditetapkan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tambak Selo, kemudian meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat Tambak Selo terutama kaum hawanya, dan yang ketiga adalah meningkatkan keanekaragaman pangan yang ada di Desa Tambak Selo. Sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini yaitu kaum hawa yang ada di Desa Tambak Selo, terutama kaum hawa yang tergabung dalam anggota kelompok tani. Kemudian, melihat dari tujuan dan sasaran tersebut, pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan strategi, yaitu dengan menetapkan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada penyuluhan, pembinaan, pelatihan, dan juga pengembangan sumber daya yang ada. Setelah tahap penetapan sasaran, tujuan, dan juga strategi, kemudian pemerintah Kabupaten Grobogan mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti dinas yang terkait dengan program tersebut, seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, lalu pihak kecamatan, UPTD, RT RW, selanjutnya Kepala Desa Tambak Selo tersebut.
Di dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, nantinya pemerintah Gerobokan akan memberikan sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan dari kegiatan tersebut, kemudian dari waktunya, dan juga nanti tujuan dari kegiatan tersebut. Dan setelah melakukan koordinasi, pelaksanaan selanjutnya adalah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan ini dapat dinilai cukup efektif. Hal ini dikarenakan dari semua kegiatan yang ada bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Tambak Selo walaupun belum keseluruhan. Di antaranya permasalahan tentang kurangnya terampil sumber daya manusia yang ada di Desa Tambak Selo. Dengan adanya kegiatan ini, wanita-wanita yang ada di Desa Tambak Selo mulai produktif dengan mengolah hasil-hasil panen yang ada di Desa Tambak Selo. Dengan meningkatnya produktivitas kaum wanita yang ada di Desa Tambak Selo, hal ini meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Tambak Selo. Otomatis hal ini akan meningkatkan kesejahteraan sosial yang ada di Desa Tambak Selo. Dengan meningkatnya keterampilan wanita tani yang ada di Desa Tambak Selo, hal ini akan berdampak pada pengolahan hasil panen yang semakin meningkat. Dan peningkatan pengolahan hasil panen ini juga berakibat kepada meningkatnya ketersediaan pangan yang ada di Desa Tambak Selo secara khusus dan di Kabupaten Gerobokan secara umum. Selain dinilai efektif, program dan kegiatan yang diselenggarakan juga dinilai memiliki kecukupan yang baik karena dapat menyelesaikan beberapa masalah yang ada, walaupun belum semuanya. Walaupun sudah dapat dikatakan baik, namun hal ini belum maksimal karena dalam pemerataannya hasil yang diharapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya merata. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, khususnya anggota wanita tani yang berbeda-beda. Kemudian, dilihat dari segi responsivitas dari masyarakat sendiri, dikatakan cukup baik karena banyak sekali anggota kelompok wanita tani yang senang dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Dan dilihat dari partisipasinya yang semakin meningkat, walaupun tidak semua anggota kelompok wanita tani memiliki tingkat partisipasi yang sama. Kemudian secara keseluruhan, kegiatan dan program yang diadakan pemerintah dinilai cukup tepat karena menyesuaikan kondisi yang ada di Desa Tambak Selo. Hal ini dilihat dari mulai meningkatnya jumlah anggota kelompok tani sendiri yang mulai menyadari pentingnya tentang keterampilan yang harus mereka miliki. Dari hasil analisis di atas dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi program tersebut. Yang pertama tidak adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai pelatihan dalam pemberdayaan secara berkelanjutan. Yang kedua, kegiatan pelatihan belum dilakukan secara keseluruhan. Dalam hal ini, pelatihan hanya dilakukan dalam beberapa hal saja, tetapi tidak di-follow up secara terus-menerus sehingga cenderung berhenti. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah pelatihan itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang ketiga adalah kurang produktifnya beberapa anggota kelompok wanita tani karena pola pikirnya. Mereka berpikir jika mereka mulai menyerah untuk memproduksi bahan pangan, sehingga mereka menjual alat-alat yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat adalah kurang pengawasannya dari pemerintah sehingga masyarakat tidak tahu mereka harus berbuat apa ke depannya. Apakah program itu dikembangkan lebih baik atau mereka harus berhenti di sini karena mereka bingung karena tidak ada pengawasan serta pembimbingan dari pemerintah. Dari hasil penelitian yang dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gerobokan dapat dikategorikan baik, akan tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Belum maksimalnya di sini adalah karena adanya beberapa kegiatan yang belum terlaksana. Contohnya adalah kegiatan KRPL Pekarangan yang belum terlaksana. Di samping itu, ada tahap intervensi yang dilewatkan oleh pemerintah Kabupaten Gerobokan, yaitu tahap negosiasi kontrak. Di mana tahap negosiasi kontrak ini berisi tentang kesepakatan antara pemerintah dan juga masyarakat. Kapankah kegiatan itu dapat dikatakan baik dan kapan pemerintah dapat melepaskan masyarakat untuk bekerja secara mandiri. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingkat partisipatif yang semakin menurun. Yang tadinya anggota dari kelompok wanita tani ini sangat bersemangat, kemudian mulai menurun satu persatu. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan di dalam sistem itu sendiri, karena pengawasan di sini dilakukan ketika hanya ada pertemuan rutin. Akibatnya ketika ada masalah, anggota dari kelompok wanita tani tidak segera mendapatkan penanganan. Hal ini berdampak pada banyaknya anggota kelompok wanita tani yang memilih untuk berhenti produksi di kemudian harinya. Berdasarkan hasil penelitian kami di Desa Tambak Selo, khususnya kelompok wanita tani Dharma Lestari, kami merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok wanita tani Dharma Lestari.
Yang kedua, melakukan kolaborasi antar pihak pemerintah dan pihak swasta dalam hal pemasaran. Yang ketiga, melakukan peninjauan terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Membuat standar operasional prosedur dalam hal melaksanakan program-program yang dicanangkan. Sekian hasil penelitian dari kami. Bila ada salah kata atau kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf.